memang yang mulai dengan bantuan hack. Nah, lalu eviding ke promo mengarah mendukung biaya tahun guna yang kontrak provinsi dan yang sudah P3K baiknya yang menjadi kedua di kakak bawah pelon kena jangan jawab nak palde sampai keributan waktu itu sampai nenek jangan kesimpulan nak palde di dok timbang kami untuk klarifikasi. Sedangkan yang malpang bantuan hacker di Indonesia menurutnya ini kakak bawah bang. Nah, lalu menyangkut data masanya Infa Alex hanya 186 kalau saya tidak salah. Nah, itu tidak ada keributan, sudah dapat semua yang layak dapat BLT begitu. Nah, makanya mendungah pot tahu le sesuai penyampaian mengarah jangan tampil adalah kantor D. Nah, beda. Memrah yang mungkin ngarlom di yang punya menjadi pundu ini, remat mana nyel memang di dengar. Nah, mungkin hanya itu saja Bapak. Terima kasih, saya lengkap itu. Nanti mungkin ditambahkan orang yang karena COVID dia kehilangan pekerjaan, prioritas itu. Misalnya sekarang teman-teman yang kontrak provinsi kalau SK-nya belum keluar itu tetap dikasih. Termasuk kami tenang kontrak yang dari sini Pol PP apa semua SK kan belum keluar. Jadi itu diperbolehkan kasih sampai nanti SK keluar baru hentikan juga BLT-nya. Tinggal diganti nama orang. Saya tidak tahu persis apakah itu misalnya tenaga kontrak provinsi dia sudah ada SK atau mana itu kita tidak tahu persis. Nanti kami klarifikasi dengan Bapak Desa. Sedangkan yang berhak untuk terima tadi itu yang hilang pekerjaan karena COVID dan lain sebagainya itu boleh dikasih. Habis itu dari semula 100 berapa tadi? Yang 185 lalu menjadi 200 saja. Ya. Itu karena ketentuan aturan itu BLT minimal 40%. Dan dana desa harus dianggarkan untuk BLT. Jadi pastinya ada peningkatan. Lalu siapa-siapa yang menerima 200 sekian itu harus dibuatkan peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa itu bukan barang rahasia dia, itu wajib diumumkan di masyarakat. Pasti suatu saat juga kami akan tahu, karena ini APBDes-nya mereka juga belum sampai di kami, termasuk itu penerima manfaat tadi KPM, BLT itu juga kami belum tahu persis. Tapi pastinya bahwa mekanisme penetapan penerima BLT itu sudah teman-teman sudah lakukan verifikasi, validasi data di lapangan, cek satu persatu. Itu yang kita inginkan dan rata-rata seluruh desa itu dilakukan hal yang sama. Dicek, misalnya 200 orang ini dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu dicek. Siapa ini, hadirkan seluruh kepala desa, masyarakat untuk dicek. Ini orang kenal tidak, jangan sampai ada orang yang di luar desa dapat. Dan ketentuan itu tidak boleh dia. Yang berhak menerima BLT itu adalah warga desa setempat yang berada di desa bersangkutan. Kalau dia sudah pindah apa semua tidak boleh. Ada juga desa lain yang misalnya dia sudah lama pergi merantau, sudah ada 2 tahun, tapi masih ada yang protes juga datang di saya, sempat juga. Dan sebelum itu dia tidak berhak lagi dapat. Apalagi dia dari desa lain, itu juga harus dihilangkan sudah itu. Tapi bahwa kita tidak pungkiri ada juga kelakuan dari perangkat desa, dari kepala desa yang masih tetap ngotot memberikan BLT ke orang yang tidak berhak. Itu tidak benar. Mungkin itu saya dulu dari saya, mungkin Pak Deus secara teknis apa yang dilakukan waktu di desa kita mungkin bisa tambahkan. Lalu BLT ini dia tidak boleh berkurang lagi. Kalau sudah tetapkan tadi 243, tidak boleh dia berkurang. Dia dari bulan pertama sampai bulan terakhir dia harus angka yang sama. Tapi berganti nama orang boleh. Ketentuan lebih lanjut bahwa dia tidak boleh double bantuan.
Kalau sudah dapat bansos ya kasih juga lah untuk yang lain lagi, jangan dobel. Kalau kemudian sebantuan ya cukup. Lalu ini juga, misalnya saya yakin bahwa bapak mama mereka tidak ada di dalam daftar bantuan itu, kemungkinan besar waktu validasi, verifikasi itu ada laporan dari apakah masing-masing perangkat atau dari kepala dusun menyampaikan bahwa kita itu sudah dapat bantuan. Kalau kita sudah dapat bantuan, apakah itu bansos dan lain sebagainya, tidak boleh kita dobel. Kita juga harus prihatin juga dengan teman-teman lain, keluarga lain yang belum dapat bantuan sama sekali. Gitu. Jadi kita tidak boleh, ya kasarnya kita tidak boleh rakus. Kalau dapat satu bantuan cukup itu, jangan kita mau tambah-tambah. Mungkin itu saja. Baik, ya. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Jadi terkait di Kalian Romo kemarin, kalau saya tidak salah 3 kali itu validasi. Kali ketiga itu penetapannya sudah, itu yang saya hadir di penetapannya. Bagaimana proses masuknya ketambahan nama itu memang saya tidak ikuti persis, dan data itu ada di PLD di Unela. Nah pada saat penetapan itu 2 per 3 itu memang datanya ada di saya juga. Jadi saat itu memang terkait ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi saat itu yang dilakukan di sana itu data 185 itu dilihat kembali mana yang sudah dapat BPNT, yang masih ada ini ketika BPNT sekarang. Jadi semua bantuan sosial sudah satu jadi BPNT. Jadi nama-nama yang ada di BPNT itu tadi dari 185 kan sudah dianggap clear itu data. Data itu clear, dia bebas dari PKH dan bebas dari bantuan lain. Itu data dari tahun lalu. Nah, setelah masuk ke tahun 2022 itu dilakukan validasi berdasarkan data BPNT. Nah, yang ada nama di BPNT itu yang dikeluarkan semua. Nah, setelah itu baru tambah dia untuk menjawab ketentuan tadi bahwa minimal harus 40%. Jadi dia harus dapat angka 243 baru pas. Kalau tidak berarti tidak layak BPNT di desa Kalian Romo. Maka adalah ketambahan itu. Terus pada saat validasi memang saya selalu ingatkan kembali, kalau saya salah juga dulu Pak John minta ada juga penetapan. Saya selalu ingatkan bahwa data yang ada ini saya sampaikan bahwa ini pendataan berbasis dusun dan RT RW, supaya data yang ada yang kita sudah validasi dan hari ini kita mau tetapkan dibaca lagi dan itu betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena ini melalui forum musyawarah, saya bilang ini bukan tanggung jawabnya pada desa sendiri, tetapi forum yang ada saat itu ikut bertanggung jawab terhadap data yang ada. Karena kita sudah ikut menyampaikan pendapat, menyampaikan usul saran, dan kita sudah tanda tangan di acara dan daftar hadir. Bahwa kita buktinya ada terlibat dalam proses penetapan itu. Dan saat itu sudah clear begitu, itu benar, data itu sudah sesuai. Oke, sudah ditetapkan sudah 243. Nah setelah itu waktu penyaluran kemarin memang terjadi keributan. Memang saya ada pertama tadi soal kontrak provinsi dengan P3K. Kalau P3K itu satu yang ada itu. Nah itu kalau P3K memang sampai hari ini juga saya belum tahu persis itu persoalannya. Tetapi terkait kontrak provinsi itu Daniel Anote itu memang dia SK-nya itu Bapak Camat, dia keluar setelah penetapan. SK kontrak provinsinya. Jadi sudah penetapan di desa, selama beberapa waktu ASK-nya keluar dari provinsi. Mungkin juga ketentuan yang sama di kabupaten, dia tidak per Januari SK-nya. Mungkin karena ya masalah anggaran juga, akhirnya dia SK-nya itu dia saat itu memang dia masih kosong, dia belum diangkat lagi, belum masuk lagi dalam kontrak provinsi. Nah setelah penetapan itu baru dia masuk. Nah bahkan ada satu nama itu saya saja yang tahu, mereka semua yang hadir termasuk kepala desa dan semua masyarakat yang ada tidak tahu itu nama Arman Jakawadas. Dia ada saat itu. Nah, dia ada juga sebenarnya itu 244 itu. Nah saya lihat setelah kembali saya lihat di postingan FB bahwa dia lulus PNS, baru tes PNS. Dia sampaikan di kepala desa, saya bilang ini Arman sudah PNS yang saya jadi masalah nanti. Makanya dia keluar dari punya nama. Nah, yang ada saat itu memang tidak tahu. Ya pada dasarnya kan kita tidak punya data tuh, kita tidak tahu.
Terus terkait yang PKH juga, ya itu sama halnya juga, PKH juga. Nah, memang kalau terkait itu memang kita tidak tahu sudah kita mau salahkan siapa, karena kita ada sama-sama masalahnya. Kalau memang orang itu dia PKH, maka itulah manfaatnya kita buka ruang itu untuk kita musyawarah, kita sampaikan satu persatu. Jadi kalau ada yang tahu orang tersebut itu menjadi bagian dari program PKH, supaya langsung disampaikan dan saat itu dicoret namanya begitu. Nah ternyata saat itu dianggap bahwa itu sudah benar, itu semua bisa dipertanggungjawabkan dan datanya valid. Orang-orang ini memang layak untuk menerima BLT, itu seperti itu saat itu. Maka ditetapkan sudah oleh kepala desa, dikeluarkan sudah dalam bentuk peraturan kepala desa dan diposting sudah datanya. Nah setelah penyaluran kemarin memang terjadilah keributan seperti itu tadi. Memang itu sudah di luar apa semua, karena kita tidak punya data terkait PKH juga. Kita saat ini tidak punya data PKH juga. Jadi memang kesulitannya penampung PKH juga ini kan ada yang aktif, ada yang tidak di desa. Nah memang kalau kita mau betul-betul valid datanya, memang kita harus duduk bersama dengan pendamping PKH. Jadi ketika kita baca semua nama-nama di situ dan kita buka data PKH, kalau misalnya masyarakat yang hadir saat itu dia tidak tahu, tidak ada yang mengetahui kalau orang ini ada di PKH, berarti data yang ada di PKH yang kita bisa pakai. Nah karena kita tidak punya data di PKH, yang data di BPNT pun itu saat itu memang karena orang tahu saja, orang lihat dia pergi terima bantuan di kecamatan, jadi orang langsung cross check, itu sudah terima BPNT, itu sudah terima ini BPNT di kecamatan. Jadi seperti itu saat itu yang terjadi di desa. Jadi kalau misalnya ya memang ini sudah ditetapkan oleh kepala desa dan sudah diputuskan ya peraturan kepala desa, dan itu tentang kepala desa, bertanggung jawab utamanya ada di kepala desa karena secara sah dia yang mengeluarkan keputusan. Tetapi proses adanya nama-nama yang 243 itu semua itu bukan sepanjang saya hadir saat itu dari awal sampai kita tetapkan, tidak ada satu nama pun yang direkomendasikan masuk dan keluar oleh kepala desa. Kepala desa hanya duduk saja diam saat itu dan forum saja yang membahas semua itu. Forum yang membahas, setelah itu kita suruh tetapkan sudah. Kalau sudah valid tetapkan begitu. Jadi itu penjelasan dari saya. Mungkin juga kalau dalam pengaduan ini mungkin lebih bagusnya kalau kita langsung dengan nama, karena data juga di saya, supaya kita langsung cross check di situ, supaya kita klarifikasi lanjutan ini. Kalau memang kita mau supaya ini betul-betul kita harus bersihkan data ini, kita harus klarifikasi betul, kita harus betul-betul mendapatkan data yang valid dan orang yang ada di KPBLT itu benar-benar layak sesuai aturan. Nah, kalau misalnya dari Pak Mama yang datang pengaduan ke kecamatan, kalau misalnya ada nama-nama yang diketahui dengan persoalan apa saja, misalnya dia ada di PKH, namanya siapa, kan datanya juga ada di saya 23 sekarang, kita langsung tak kasih tanda dia. Setelah itu baru kita nanti cross check ke pemerintah desa, apakah data ini benar. Bila perlu kita orangnya yang bersangkutan kita panggil dia, kita panggil dia apakah dia benar-benar ada di PKH atau tidak, terkait dulu yang dikontrak. Kalau yang Daniel Anhot itu memang saya dapat informasinya bahwa dia itu SK-nya keluar setelah ditetapkan di Perkades BLT gitu. Dan ini juga mungkin yang Bapak Mama belum ikuti, mungkin bisa ada persoalan baru lagi, karena setelah kita tetapkan BLT ada BPNT susulan berbagai, itu banyak di semua desa, Ada 2000 semua desa yang tambah. jadi semua desa itu angka ratusan semua, dan bukan tidak mungkin yang ada di BPNT susulan itu sudah ada di BLT, karena BPNT susulan itu datangnya kemudian setelah kita tetapkan BLT-nya. Jadi baru mungkin 3-4 hari kita bagi di BPNT, baru kita bagi BLT di desa. Ya mungkin seperti itu. Itu Terima kasih Pak. Kami sebab mungkin masih ada dari saya tentang dari Bapak Camat tadi, contoh yang sudah dapat bantuan lain bisa nama dirombak. Nah, menurut saya kalau bisa kita hadirin kepala desa pada saat sekarang kalau bisa. Nah, supaya kita klarifikasi sama-sama. Kalau itu urusan internalnya kan, apa yang kami lakukan kami yang tahu persis apa yang bisa. Gitu. Tidak bisa langsung kami datangkan kepala desa, kasih ketemu, lalu bapak mereka adil, dia tidak. Tidak bisa begitu. Oke Bapak. Tapi
Mungkin kenapa juga saya sampaikan seperti itu, karena penyampaiannya Bapak Desa kemarin, kenapa waktu penetapan anggaran kami tidak anggap saja sudah deal nama-nama tuh, karena sesuai penyampaian Bapak Desa, dia minta data lama dari mantan kepala desa. Karena penyampaian Bapak Desa di RT RW itu hanya butuh untuk data baru dan kata baru, dan data lama tetap dipakai menurut penyampaian Bapak Desa, dan mantan kepala desa itu bisa juga dia bertanggung jawab, dan bahkan dia untuk di cross check kan Bapak mereka yang tahu persis itu masyarakat di bawah, yang double, yang sudah dapat bantuan lain, yang belum dapat itu, yang tenaga kontrak dan lain sebagainya, supaya dibuat yang menurut kita tidak layak itu dikeluarkan. Misalnya masyarakat yang di luar desa Klen Rongo, supaya teman-teman bisa cross check. Lalu kami juga butuh nama-nama yang tidak masuk di dalam BLT ini, itu juga kasih. Ya, nama-nama yang sekarang di bawah ini, nama-nama misalnya yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, mungkin nama-nama itu kami butuh. Supaya kita langsung tulis di sini, terus nama-nama yang dipersoalkan yang ada di dalam 2 MP3. Siapa itu mereka? Misalnya yang ada di PKH, yang Bapak Mama mereka tahu, atau yang ada di P3K, yang ada di kontrak, siapa yang diketahui, mungkin kita bisa langsung sampaikan sekarang supaya saya langsung kasih tanda memang di sini orang-orang itu siapa. ada juga yang di sini. Ya, ada yang di luar masih ada. Kata Pak Embang macam tu, Pak BNT tanggal 29 bulu foto. Kelak lihat ini kerja tu ya, karena balik dia kan dulu hilang tu BNT. Pandul hilang tu saya untuk malam mau tu enggak kembaran di. Baginya yang warga desa Klen Rongo di opong BNT, alasan opong pai, di clear. Tahu kami juga di mau kingar ni, helu dak kingar toy. Enak itu yang saya curiga Pak. Curiga itu hanya nak kena mantu yang lembaran, curiga macam bab mana, tapi mau pihak, hingga pihaknya mau kot mana, ada yang nak itu tu yang lembaran. Ingat mungkin helu dak ngarto ya kan. Terus konteking kita di kelak lihat pernah apa itu, ikut jam-jam lak lihat, di jiwan teh. Garanya yang dikasih 300 tapi tidak diberikan semuanya. Memang diundang, tapi dia hanya diberikan 300.000 untuk tutup mulut dulu, tapi sisanya itu belum diberikan. Tapi orang siapa? ada tadi si orang itu. Kenapa ada kebijakan? Kemana dia? Kan waktu penerimaan BLT itu ada keributan di kantor desa. Setelah itu kan memang ada itu diundang, aminnya mama ini diundang. Setelah diundang, malamnya itu dikasih uang 300.000. Ya seharusnya. Tapi jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Kalau saya kasih kamu uang 300.000, tapi nanti tahap berikutnya baru kamu dikasih lagi katanya. Tapi hanya 300.000, tidak 900. Yang lain biasanya dapat berapa? 900. Siapa kenal? Ada kok adik-adiknya. Rafael Hingego. Beda kenal. Rafael Hingego. Disuruh tutup mulut dengan uang 300. Oke. Tapi itu dia belum terima, setahunya kan belum terima bantuan apa-apa. Ya, yang lain lagi siapa selain itu? Ya, Bapak Tohil membagi dari tahun 2020 BLT yang tunjuk himbati. Nama sudah ada tuh, sudah dikumpul semua. Sudah di sini semua. Iya, saya ingatkan kembali lagi, tidak boleh double tadi. Kalau bapak mereka sudah pernah terima tahun lalu atau sekarang sudah dapat bantuan lain, itu jangan double. Kalaupun misalnya off the record tadi, kalau Kan masih ada juga yang dapat PKH, tetapi PKH-nya selama sampai ada hampir 2 tahun tidak aktif. Kalau boleh, kalau memang ada yang lebih, tetapi masih ada yang dapat kartu PKH tapi PKH-nya tidak aktif lagi. Hampir 2 tahun dan 3 tahun. Jangan, kalau kita cari orang juga jangan dicari yang aktif PKH-nya. Kan masih ada lambang PKH-nya tapi PKH-nya tidak aktif. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya. oke.
Kesimpulan tadi nama-nama itu dimasukkan dulu, termasuk 243 orang ini kita kasih di bapak mereka untuk di istilahnya validasi. Kalau validasinya kita sudah validasi. Iya. Mungkin sekarang ini karena ada pengaduan, jadi kita mau klarifikasi saja Iya. terkait pengaduan itu nama-nama siapa yang dari 243 itu yang dianggap bermasalah, yang sebenarnya tidak layak itu menurut Bapak Maman mereka loh. Dari 243. Terus juga data 185 juga memang kita harus pegang juga kan, data di saya tidak ada. Iya. Mungkin itu ada di PLD di Bunela data 185. Yang 243 ini belum ada di sini. Ada di saya, tapi yang 185 karena ini kan sekarang yang persoalan data yang nama saya ada di 185 tapi di 243 tidak ada begitu. Oke. Lebih bagus ini kalau kita tahu nama-nama siapa itu yang tadinya ada di 185 terus dia keluar. Iya. Karena alasan keluarnya itu pasti ada. Iya. Karena saat itu kan itu sudah dibahas di desa itu, dibahas di musyawarah desa itu berkali-kali sampai pada saat penetapan itu. Jadi soal ketambahan memang saat itu, soal tadi yang disampaikan juga, terus kenapa tidak melihat saja di PKH begitu, itu memang dimunculkan juga di forum. Kalau kita pilihannya itu, pertama kita tidak memilih itu saat itu karena ini masalah PKH ini kan ini program di Kementerian Sosial. Dia beda lembaga. Terus di sana kan dia punya bantuan ini terhenti, kita tidak tahu masalahnya apa. Mungkin masalah biasanya kan masalah datanya tidak valid. Mungkin datanya lagi diperbaiki. Begitu. Jadi kita kategorikan semua yang ada di PKH itu mereka sudah terakomodir di Kementerian Sosial. Nah, sementara hadirnya BLT, lahirnya BLT di desa ini hanya untuk mencari orang-orang yang belum mendapat bantuan sama sekali. Nah, ketika orang itu sudah mendapat bantuan BPNT atau bantuan apapun, dengan sendirinya dia harus keluar. Nah, jadi untuk keluarkan nama kemarin itu memang juga itu maunya aturan, maunya regulasi. Jadi kalau kita mencari aman saja, sudah kita pakai sudah yang ada itu yang sudah jadi, begitu loh. Bisa itu lebih aman. Nah, kita tidak tambah orang baru dan tidak keluar orang yang ada. Tapi kan aturan yang mengatur seperti itu bahwa kita harus validasi kembali data. Kalau memang orang itu tahun 2021 dia belum mendapat bantuan, tetapi dalam perjalanan itu dia masuk di BPNT, ya otomatis dia harus keluar namanya. Tidak ada lagi dia di data BLT. Jadi mungkin yang lebih jelas ini kan saat itu kan difasilitasi terus setiap hari oleh PLD itu Nela saat itu. Yang lebih jelas mungkin ini yang tahu persis ini siapa yang masuk, siapa yang keluar mungkin dia dan masalahnya apa dia keluar. Semua nama yang ada dari 185 itu yang keluar itu semua itu karena ada alasan. Dan yang mengeluarkan itu juga bukan itu forum yang menyampaikan saat itu bahwa orang itu sudah terima BPNT di kecamatan. Saya dulu yang lihat, kami sama-sama. Nah, ini begitu suasana di forum waktu kita musyawarah di desa saat itu. Ya, kita mungkin sepakat itu Pak Deus. Hanya sekarang mungkin apa yang dilakukan waktu validasi di kantor desa itu juga mungkin tidak maksimal. Iya. Karena hasilnya seperti ini. Bisa saya tadi bilang sama-sama datang sini, mungkin kita ketemu di kantor kecamatan sini bahwa dia datang terima BPNT, tapi kenyataan begitu mau pergi cek nama tidak ada. Ya. Bisa saya seperti itu, bahwa kita ramai-ramai datang cek apa semua bisa seperti itu, sehingga mungkin yang perlu kita lakukan sekarang nama yang ada ini didaftar semua supaya dikasih di kami. Daftar yang ini juga kita kasih di mereka. Iya. Kita kasih waktu yang bisa kita tuntaskan ini hari. Artinya- Kasih dulu di Pak John ya. Pak John. Kasih dulu di Pak John untuk kan tadi mengakunya datanya belum ada. Yang 243. 43 ya. Datanya belum ada, dikasih. Mereka cek supaya ini ada catatan lah. Ya. Misalnya ini yang Bapak mereka tahu persis ini sudah dapat bantuan. Nah, ini kami yang tidak dapat bantuan sekian. Misalnya tadi itu apa P3K. Kalau dia SK belum keluar ya, dia harus dapat. Iya. Sampai SK keluar baru dihentikan. Ada tenaga kontrak coba kalau SK belum keluar ya jangan tetap dikasih dulu bantuan.
sehingga dicek itu. Saya pikir juga teman-teman belum punya data yang valid terkait dengan 243 orang ini. Jadi alangkah lebih baiknya ya mungkin bisa diberi untuk diberikan saja Pak Teus karena lebih transparan. Begini, saya ini pendamping desa tidak punya kewenangan untuk memberikan data. Nanti bisa minta di kepala desa. Kan ini datanya desa ini. Jadi semua data desa 21 desa di saya, daftar desa, segala macam. Tapi siapapun yang minta langsung di saya tidak kasih. Artinya ya Karena saya tidak punya kewenangan untuk itu. kita paham ini kan mencari keadilan untuk mereka. Iya, Pak juga kan tidak minta maaf Pak Teus. Artinya kami sebagai pers juga sebagai aspirasi dari masyarakat, kita ini kan mencarikan solusi. Mohon maaf saja Bapak Camat. Artinya duduk perkaranya itu karena mereka juga tidak pernah melihat nama-nama penerima BLT-nya. Maka saya bilang saran, alangkah lebih bagus di print saja itu nama daftar penerima BLT. Terkasnya kita ambil di desa dan kita copy berbanyak, dan memang itu sebenarnya ditempelkan di dusun-dusun di kantor desa itu. Artinya sekarang nama itu kasih di Pati langsung cross check juga di situ. Persoalkan supaya saya cross check di 185. Mohon izin Pak Camat, saya ada pertanyaan juga, ada benar. Biasanya, seandainya kalau kan dua pasangan bisa Pak, BLT, suami istri yang lima BLT bisa. Ini Tapi di data itu. Di data ada. Makanya kami Itu siapa sekarang itu di data. Ya, makanya Jadi kami minta Bu ini, kami kan terbatas juga untuk mengingat semua apa yang kita omong. Ya. Jadi bapak mereka misalnya yang double tadi, suami istri dapat BLT, itu disebut, dia tertulis. Hasil itu yang dikasih tadi 300.000, itu juga dikasih di kami. Iya, maksudnya Siapa lagi data itu dikumpul sudah nanti kami yang 300.000 dengan Bu itu. 900.000. Oh ini saya sudah yang jadi sekarang. semua termasuk tadi yang disampaikan juga Pak, itu menjadi bagian dari daftar yang dipersoalkan. jangan data capek uang. Itu saya juga tidak mau melangkahi siapa-siapa. Kami secara resmi sudah minta ke masing-masing desa. Jadi kita bersabar sedikit. Itu perkades pasti kami dapat. Pasti ada juga. Nanti kami kasih supaya data yang kami keluarkan oleh Pak Teus dan kami itu resmi. Hasil musyawarah yang sudah ditandatangani oleh kepala desa. Supaya valid dia. Kemarin dari Desa Waitara juga ada pengaduan sama persis dari ID, tapi itu kami dapat kopian perkadesnya. Jadi kami tidak susah-susah. Kan lebih bagus kalau kita dapat perkades ya, yang sudah ditangani oleh desa, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau misalnya saya print di situ, kepala desa bilang itu bukan datanya saya. Nah, kan lebih bagusnya kita dapat perkadesnya yang sudah ditangani kepala desa. Jadi saya sarankan supaya kita minta perkades di kepala desa supaya masuk di kecamatan. Nanti bisa difotokopi di kecamatan untuk dikasih ke bapak pemerintah. Artinya sekarang mohon izin Bapak. Sekarang itu yang kartu keluarga diberikan saja Pak Teus, kita sama-sama lihat ketika nama itu memang ada di situ ya sudah. Minta tolong saja dulu kalau memang nama penerima BLT-nya tidak di Ini dari tahun lalu dok. Iya. Ya. menjadi rahasia. Yang penerima BLT tahun lalu. Bapak, boleh. Dari luar juga. Oh. Ya sekarang kan tinggal bantu baca nama saya di Pak Teus biar sambil lihat di situ. Tidak. Artinya kan Pak tinggal cek saja kan kalau nama itu ada di daftar nama penerima BLT kan langsung selesai. Ya, itu kami butuh waktu untuk dia cek. Jadi ini pertama yang kita lihat, ini di data 2021 di 185. Nah, kita pastikan dulu ada di situ. Nah setelah dia tidak ada di 2022, terus baru kita cari tahu kenapa dia tidak ada, alasannya apa. Artinya sekarang begini. Ini Bapak, kami menduga nama-nama itu tidak pernah ditampilkan di kantor desa. Lalu yang kedua, kenapa ada orang ada bagian tapi bukan punya nama begitu? Itu kan rasa Sudah. menduga Kita Bapak. cek sudah. Daftarnya ada dulu. Nanti baru kita kasih di bapak mereka. Memang kami rasa menduga jangan sampai kan punya nama-nama. Itu soal nanti dia akan terungkap semua. Artinya mohon maaf Pak Camat, orang punya keinginan ini mungkin tidak hanya satu persoalan istilah data lama dipertahankan,
Artinya, dorang juga sambil meng-cross check jangan sampai di data penerima BLT tahun ini nama-nama mereka juga ada tapi tidak diberi hak. Nanti kita cek. Itu maksudnya. Kita cek. Kalaupun ada nanti misalnya bapak mereka ada di dalam perkades, tapi kenyataan tidak dapat uang, itu pasti itu pelanggaran pidana berat sudah. Kan Pak Teus kan mengakui bahwa data penerima BLT tahun ini kan ada di situ. Iya, ada memang. Untuk ini ada. Kalau perkadesnya kan ya Jadi begini, bukan minta aturan kadesnya, tapi penerima BLT tahun ini tahun 2022 kan di Pak ada. Begini, Pak. Lebih bagus Pak Print saja kan transparan. Bisa Pak intervensi saya. Bukan intervensi. Dengan kami lapor ke provinsi ke pusat. Justru itu. Makanya saya bilang lebih valid itu kita tunggu perkadesnya. Sebentar juga kita bisa dapat perkades dari Kan Pak Dorong kan sudah posting makanya cair, toh? Bukan kami yang posting. Dia Iya. posting. Sudah jelaskan itu hasil data validasi. Pak Rofin minta. Ketika dibuatkan itu ditetapkan sesuai aturan desa, maka muncullah daftar nama penerima BLT. Sekarang yang mereka minta ini yang saya lihat meminta itu nama penerima BLT karena tidak dicantumkan atau di papan informasi di kantor desa itu kan tidak dicantum. Kenapa namanya tidak keluar? Jadi mumpung Pak juga sebagai pendamping desa di kecamatan Desa Klenerong kan sebenarnya ini kan kalau sama-sama fair kan Pak sudah bisa untuk transparan. Sementara tadi sudah dicek yang penerima BPNT dengan PKH. Terus kenapa sih yang 300 yang diberikan 300.000 itu dia belum setahunya kami. Dia tidak terima PKH dan juga tidak terima BPNT. Namanya itu dari 2020. Kenapa masuk 2022 lagi kok namanya tidak muncul gitu. Itu yang kita mau cek. Artinya saya bukan mengintervensi Pak sebagai pendamping, tapi saya meyakini bahwa Pak sebagai pendamping. Artinya ini kan Pak mewakili aspirasi kan sebagai pendamping. Juga bagian dari pemerintah desa. Artinya ketika pemerintah desa tidak transparan terhadap masyarakat, berarti dengan sendirinya juga Pak hadir untuk mereka kan begitu. Supaya transparan kan tinggal lihat nama di situ. Kita sepaham Ya. Profil. Ya. Serius, kita sepaham itu. Saya pikir tidak ada yang mau tutup. Ya. Tidak ada niat juga kami dari kecamatan untuk harus menutup ini keadaan. Hanya kita ikuti mekanismenya saja. Bahwa suatu saat dia akan terang benerang ini pasti. Ya. Kita hanya butuh kesabaran teman-teman saya. Kalau ada yang digelapkan itu uang pasti suatu saat dia akan kelihatan terang. Jadi kita kasih waktu dulu untuk kita dapatkan perkades, nanti kita panggil lagi. Kalau kita dapat sebentar, esok kita panggil. Untuk perwakilan datang lagi sini, kan tidak mungkin juga untuk datang semua perwakilan saya beberapa saja begitu. Sedangkan nama kan sudah masuk sini. Supaya kami juga coba cek teman-teman pendamping juga cek lagi data kerja tenang. Tidak bisa kita buru-buru juga mengeluarkan data kesimpulan apa semua juga tidak bisa begitu. Supaya yang kita sampaikan itu minimal dia benar sudah. Jangan seperti yang kita sudah lakukan, sudah musyawarah di tingkat desa, tapi hasilnya juga tidak maksimal. Sehingga ini saya mohon supaya kita lakukan seperti ini dulu. Nanti kami cek perkades, kita kasih daftar nama yang belum terima tadi sudah ada. Lalu kita mohon itu yang sudah disebutkan tadi yang tidak layak menurut teman-teman dan menurut aturan itu tidak layak terima BLT, siapa itu dikasih di kami secara tertulis supaya kami bisa cek lagi begitu. Ini Bapak, kami tidak rasa puas. Kenapa kami tidak rasa puas? Karena nama-nama itu BLT-nya sudah cair tahap 1 karena nama-namanya tidak pernah Bapak Desa ditampilkan di kantor desa. Tetap kami tidak rasa puas dan menduga. Kenapa kami menduga? Karena ada 1-2 orang dia kasih uang tanpa nama menurut dia, tetapi ini ganti nama orang. Kami rasa tidak puas. Sudah tadi Pak, begitu supaya jangan panjang ini. Iya, kan paham bahwa ini karena puas tidak mungkin langsung puas ini hari. Iya Bapak, tapi prosesnya kan ada ini. Kita sudah omong tadi. Kasih dulu itu siapa yang Pak sebut itu dia dobel, jangan nama tidak transparan apa semua. Ada dulu itu baru kita sebut ini.
supaya ada saatnya untuk puas diri Iya. sekarang karena data kita tidak pegang. Artinya begini Pak John. Begini, Bapak. Nah, begini. Supaya kami langsung cross check nama-nama yang double. Tidak bisa ini hari langsung cross check. Artinya begini Pak John. Itu perkades, dapat itu kita kasih, silakan sudah. Maksudnya Bapak Camat ini kan sudah adil. Artinya untuk sambil kita cross check itu tadi yang disebutkan oleh Pak, mereka punya kru minta tolong nama yang kita ketahui tadi itu sebentar pulang ditulis, juga butuh pertanggungjawaban karena memang benar, juga dihadirkan nanti pada saat cross checknya itu sehingga jelas begitu. Jadi sambil yang lain ini kan sudah diberi, juga Bapak Camat sudah sampaikan tadi, Pak Teus juga hal yang sama. Artinya hari ini kedatangan bukan juga tidak ada solusinya. Solusinya kok sudah terang. Hanya bahwa ada banyak pertimbangan yang istilahnya butuh valid datanya itu. Harus datanya valid. Yang kita juga pegang. Atau bapak-bapak mereka harus pegang begitu. Untuk sementara kan ya sudah jelas tadi sudah detail. Seandainya bapak mereka dapat itu perkades. Kan ada kepala dusun, ada aparat. Kalau dapat itu, silahkan bawa, kopiannya bawa deh. Atau bisa juga dicarikan untuk cross check itu data. Kalau tidak ada sama sekali, kita mau ngomong apa? Ya. Jadi Kita ngambang semua. Jadi kita juga berharap, kami juga sebagai media Bapak berharap bahwa baik juga pendamping PKH-nya, artinya ini kan satu kesatuan, baik juga pendamping desanya, PLD-nya ini kan ya hal-hal terjadi yang demikian ini yang kita harus takutkan ke depan mengantisipasi. Mungkin ini pendapat pribadi saya.